Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat berorasi, kerjasama dan identitas diri. Bahasa lisan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa sekunder. Arbiter yaitu tidaknya hubungan antara lambang bunyi dengan bendanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat untuk berkreasi melalui lisan dan tulisan, yaitu dalam bentuk simbol bunyi, di mana setiap simbol bunyi memiliki ciri khas sendiri. Suatu simbol bisa didengar sama di telinga kita, tetapi memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Misalnya kata sarang, dalam bahasa Korea artinya cinta, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya kandang atau tempat. Tulisan adalah susunan dari simbol atau huruf yang dirangkai menjadi kata bermakna dan dituliskan. B. Pengertian kaidah ejaan. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, merupakan sebuah aturan yang sudah pasti dan dapat dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Sementara ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Secara etimologis, definisi ejaan ini lebih menekankan pada segi historisnya, yakni dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran. Penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata. Penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf, tanda baca. Tujuan ejaan. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini adalah untuk memberi pengertian pada tulisan, agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. C. Analisis kalimat. Kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan karena dengan perantara kalimatlah seseorang baru dapat menyampaikan materi lengkap yang jelas. Satuan bentuk bahasa yang sudah kita kenal sebelum sampai pada tataran kalimat adalah kata, misalnya tidak, dan frasa atau kelompok kata, misalnya tidak tahu. Kata dan frasa tidak dapat mengungkapkan suatu maksud secara lengkap dan jelas. Jika kata dan frasa itu sedang berperan sebagai kalimat minor, untuk dapat berkalimat dengan baik, perlu kita pahami terlebih dahulu struktur dasar kalimat. Pada dewasa ini, orang tidak tahu cara membedakan antara kata, frasa, dan kalimat. Sesungguhnya, yang menentukan satuan kalimat bukan banyaknya kata yang menjadi unsurnya, melainkan intonasinya. Setiap satuan kalimat dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai pada akhir turun atau naik. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya kesatuan asimilasi bunyi ataupun proses fonologi lainnya. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik ataupun turun.